wanna go back to the future, so I brought that color DeLorean. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Kevlin dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 10. Suku. Suku adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama yang berdasarkan garis keturunan. Suku yang ada di Indonesia meliputi suku Dayak, suku Jawa, suku Asmat, suku Madura, suku Betawi, suku Melayu, dan suku Minahasa. Agama. Agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama di Indonesia meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang bertujuan untuk mengategorikan manusia dalam kelompok. Ras ada di Indonesia meliputi ras Mongoloid, ras Negroid, ras Bedoid, dan juga Proto-Melayu. Adalah suatu hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, seperti tari Swangi, lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua, pesta bakar batu, upacara potong jari, tanam sasi, merarik, bau nyale, ngaben di Bali. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan pada step yang kedua, nomor 1, yaitu menurut saya kondisi masyarakat Indonesia terhadap keberagaman sara di Indonesia saat ini, keberagaman ras, suku, agama, dan golongan masyarakat di Indonesia merupakan hal alamiah bagi negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang mendiami satu pulau dengan pulau lain ada berbeda-beda budayanya. Nomor 2, menurut saya perkembangan keberagaman sara di Indonesia saat ini adalah salah satu isu yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia belakangan ini. Suku, agama, ras, dan antar golongan telah menjadi salah satu pokok konflik sosial yang rupanya sangat sensitif bagi sebagian besar publik. Salah satu alasannya adalah karena multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun 2016, konflik sara yang pernah terjadi secara nyata. Yang pertama yaitu pemerintah dengan kelompok separatis. Pemerintah Republik Indonesia pernah disebutkan dengan konflik melawan beberapa kelompok separatis. Konflik melawan kelompok Gerakan Aceh atau yang disebut dengan GAM dipicu keinginan mereka yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua yakni penyerangan kelompok Syiah di Sampang. Adanya aksi penyerangan terhadap pengikut Syiah di Sampang, aksi pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait. Berita dari news.okezone.com. Menurut saya, solusi rasional tentang konflik di Sampang yakni ada baiknya jika setiap kali mengeluarkan fatwa sesaat terhadap ajaran kelompok, MUI menyertakan imbauan agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dan lebih untuk mengedepankan dialog dan menggunakan cara dalam menyelesaikan perbedaan. Menurut saya, solusi rasional terhadap konflik pemerintah dengan separatis yang pertama yakni pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi. Yang kedua, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen. Yang ketiga, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis. Yang keempat, pemerintah juga harus segera menerbitkan peraturan presiden sebagai amanat Undang-Undang 05 tahun 2018. Yang terakhir, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Pada step yang keempat yaitu A. Ideologi. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. B. Politik. Upaya mengatasi bisa dilakukan dengan cara mengembangkan demokrasi politik. C. Ekonomi.
dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. D. Sosial. Cara mengatasinya ada 5 hal, yaitu fokus pada penyelesaian konflik, menggunakan kepala dingin, melakukan diskusi, memperjelas pokok masalah, dan menjadi pandangan yang baik. E. Budaya. Dapat diatasi dengan penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan normal. E. Pertahanan dan keamanan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta.